peserta sudah mulai bersiap nih. Ayo semangat kawan, kita harus menang. Teman, kami sedang lomba perahu untuk memeriahkan 17-an nih. Berbeda dengan daerah lain, Desa Pinolantungan, Sulawesi Utara terletak di antara tanjung yang menutupi garis pantai dari ombak. Jadi, meskipun sedang musim angin selatan, kami tetap dapat bersampan di dekat pantai. Makanya desa kami bisa mengadakan lomba seperti ini. Tapi tidak boleh terlalu jauh, soalnya ombak di luar tanjung cukup besar. Waduh, ternyata perahu lain juga bagus-bagus kawan. Bakal jadi perlombaan seru nih. Para juri akan memberikan penilaian sesuai dengan keindahan perahu hias kami masing-masing. Selain itu, kekompakan tim juga dinilai. Kita harus kompak ya, Agung, Firman, Arya. Sekarang waktunya parade sampan. Semua sampan yang ikut serta mengambil posisi dan mendayung berbentuk lingkaran. Dengan cara ini, para juri akan menentukan kekompakan peserta yang mendayung perahu. Wah, perahu kami mulai salah jalur nih teman. Sekarang waktunya penentuan juara teman. Para juri akan mengumumkan siapa pemenangnya. Nomor undian 5. Sayang, kami belum beruntung teman. Tapi tak apalah, yang penting kami sudah belajar menumbuhkan semangat cinta tanah air dengan ikut memeriahkan hari kemerdekaan bangsa kita. Heya, heya, heya. Ayo lari yang kencang. Ngong. Ini dia balapan kebo atau balapan kerbau khas Sumbawa. Eits, balapan kerbau bukan sembarang balapan kerbau loh. Orang tua bilang masyarakat Sumbawa melakukannya sejak zaman nenek moyang untuk menjalin silaturahmi dan bentuk rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Biasanya balapan kerbau dilakukan saat musim tanam tiba ataupun setelah musim panen berakhir. Ini berguna supaya tanah menjadi subur dan juga mengembalikan kondisi tanah seperti semula. Kalian tahu kan apa yang membuat tanah menjadi subur itu? Yap, benar. Gerakan kaki si kerbau yang menginjak-injak tanah itulah yang membuat tanah bagus untuk ditanami dan menjadi subur. Dan yang paling seru, pesertanya datang dari segala penjuru Sumbawa. Hitung saja ada berapa kerbau yang ikut. Ratusan. Aturan permainannya, setiap kerbau harus berlari di arena yang panjangnya 100 meter ini dan mengenai tiang yang ada di tengah itu. Namanya saka. Jadi, walaupun kerbaunya lari kencang, tapi kalau tidak mengenai tiang saka, belum bisa jadi pemenang ya. Wah, kerbau yang ikutan hebat-hebat. Selain larinya kencang, banyak juga yang bisa mengenai tiang saka. Aku jadi deg-degan. Bisa nggak ya mengenai tiang sakanya? Doakan ya teman-teman di rumah. Duh, gagal. Kerbauku belum bisa mengenai tiang saka nih. Gak apa-apa, lain kali kita coba lagi ya. Yang penting, aku sudah berani ikut memeriahkan tradisi yang ada di desaku. Iya nggak? Oh iya, aku kan harus membantu kakak panen kacang. Dika, Yandra, Oni, yuk ikut aku.
Nah, ini dia kebun milik pamanku. Karena kebunnya luas sekali, aku dibantu sahabat-sahabat ini. Oh iya teman, aku punya pantun nih sebelum panen kacang tanah. Kacang tanah tumbuh berjajar, memanjakan pandangan mata. Kalau kamu rajin belajar, pasti akan disayang orang tua. Hehehe. Gimana? Cakep kan? Kacang tanah bisa tumbuh subur di daerah dengan ketinggian 500 meter di atas permukaan laut. Biasanya kacang tanah baru bisa dipanen setelah 3 bulan ditanam. Nah, ciri-cirinya batangnya keras, daunnya kuning dan rontok. Ayo ambil yang banyak teman. Andra, angkat dari tadi mana? Emang bawa pangkat ini kemana emang? Saya Yandra, Yandra, hati-hati, jangan melamun kalau sedang jalan. Pisahkan kacang dengan tangkainya dan bersihkan dari tanah yang masih menempel ya. Tara po kan pernah mau tuh bolang kalau bisu bolangnya. Ayo kakak, bolang kalau bisu mo. Sekarang kami harus mencuci kacang tanah ini. Yandra, Tony, Tika, hati-hati ya jalannya, jangan sampai terpeleset. Untuk sampai ke seberang, kami harus melewati air terjun ini teman. Airnya cukup deras dan dalam, makanya harus hati-hati. Oh iya teman, air terjun ini namanya Aibeling. Berada di Desa Sampe, Kecamatan Moyohulu, Sumbawa. Aibeling berasal dari bahasa Sumbawa, artinya air bicara. Dinamakan begitu sebab suara air ini kedengeran sampai ke kampung yang jaraknya 5 km loh teman. Teman-teman di rumah, kalau main ke Sumbawa, jangan lupa mampir ke air terjun Aibeling ya. Dijamin gak nyusul deh. Cuci bersih. Jangan sampai ada tanah yang masih menempel ya. Yandra, gak sabaran banget kamu. Itu kacangnya kan masih mentah. Nanti perutmu sakit loh. Kalau sudah bersih semua, yuk, kakak pasti sudah menunggu. Setelah kacang dicuci bersih, lalu kita jemur seharian ya. Menjemur kacang berguna supaya tidak ada kandungan air yang tersisa. Untung ada yang sudah dijemur. Jadi tinggal langsung diolah deh. Setelah itu pisahkan kacang dari kulitnya. Nah, baru deh disangrai atau digoreng tanpa menggunakan minyak. Untuk menyangrai, Bibi ahlinya. Kalau kami bisa-bisa gosong deh. Oh iya teman, ada 2 cara menyangrai kacang. Untuk kacang yang sudah dikupas, menyangrainya dengan tepung. Tepung ini berguna supaya kacang nggak gampang gosong saat disangrai. Nah, kalau kacang yang belum dikupas, sangrai menggunakan pasir. Seperti yang ada di penggorengan Kak Nini ini. Kalau menyangrai dengan pasir, lebih cepat panas dan matangnya merata dengan cepat. Setelah disangrai, barulah diayak. Seperti ini teman. Tujuannya untuk memisahkan kacang dengan tepung terigu. Selanjutnya, kacang yang sudah disangrai potong kecil-kecil seperti ini. Hati-hati ya saat memotongnya. Jangan sampai tangan terluka kena pisau. Kami akan membuat wajik dari kacang tanah. Bahan-bahannya ketan, gula merah, gula pasir, kelapa, dan tentu saja kacang tanah. Parut kelapa dan buat santan. Lalu iris gula merah. Kalau api sudah siap, masukkan santan terlebih dahulu.
Lalu gula pasir secukupnya ya. Aduk sampai tercampur rata. Kalau santan dan gula pasirnya sudah berubah warna, baru masukkan gula merahnya. Aduk-aduk terus ya teman. Setelah itu masukkan ketan, aduk terus supaya nggak lengket. Teman, wajik merupakan salah satu ragam kekayaan kuliner di Indonesia loh. Biasanya wajik lebih terkenal di daerah Jawa. Kalau di Sumatera namanya pulut manis. Sedangkan di Sumbawa namanya wajik ketan. Hampir mirip-mirip semua jajanan wajik ini. Supaya rasanya makin enak, campurkan kacang tanah yang sudah disangrai dan tumpuk dengan wajik lagi. Yuhuu! Ini dia, wajik ketannya sudah jadi. Mudah kan cara membuatnya? Teman-teman di rumah bisa kok bersama ibu membuatnya bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Mari makan. Rasanya enak sekali. Nggak cuma rasanya yang gurih dan enak, tapi kacang tanah punya banyak manfaat loh. Selain meningkatkan daya tahan tubuh, kacang tanah bisa menambah energi loh. Cocok sekali untuk anak-anak yang aktif bertualang seperti kita. Selamat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75 Merdeka! Hai teman-teman, yuk ikuti petualanganku di desa tertinggi, Kecamatan Blang Pegayon, Kabupaten Gayo Luas, Provinsi Aceh. Dijamin seru. Di desa akan ada pembukaan kolam perurumen. Tunggu apa lagi? Berang-berang makan ketan. Berangkat! Aduh, ternyata sudah ramai. Siap-siap jam mimi ya. Ayo, serbu! Kolam perurumen ini kolam bersama yang dikelola desa. Ikan yang ada di dalamnya bermacam-macam. Isinya hasil sumbangan dari masyarakat. Paling banyak sih ikan mas dan ikan nila. Yeay! Aku dapat! Kolam perurumen biasanya dipanen 1 tahun sekali. Kalau kolam ini sudah dibuka, tua, muda, anak-anak, ibu-ibu, semua akan bergembira ikutan nyebur ke dalam kolam. Wah, bibi dan kakak juga dapat. Asik. Kami punya alat tangkap ikan yang unik. Namanya gedegem. Gedegem terbuat dari bambu dan lubang tangan dari kayu khusus. Ukuran lubang dan panjang gedegem tidak sama satu sama lain. Setiap gedegem dibuat sesuai besar dan jangkauan tangan masing-masing. Tangkapan kita lumayan banyak nih. Enaknya dimasak apa ya? Penasaran? Ayo, ngebolang yuk! Madi,
Oh yang ini gini ya. Kakak bilang ikan ini mau dimasak jadi ikan buruk. Tapi ada syaratnya. Ikan harus hasil budidaya alami, alias tidak dikasih makan pelet. Karena pelet akan merubah aroma dan membuat ikan mudah busuk. Ikan buruk merupakan hasil olahan ikan fermentasi khas masyarakat Gayo Luwes. Begini nih cara buatnya. Pertama, siapkan pelepah pinang ukuran sedang. Kemudian, susun daun kunyit di atasnya. Letakkan ikan. Kemudian gulung dan ikat pelepah pinang dengan tali. Dengan pelepah pinang, bungkusan akan lebih awet dan rapet. Sehingga dapat mencegah mikroorganisme atau bakteri masuk dan merusak daging ikan. Ikan ini harus didiamkan selama 2 hari sebelum dimasak. Tenang, kakak sudah ada persediaan ikan buruknya. Langis nggak jadi ya. Oh ini nggak seburu agak. Nah, inilah manfaat dari daun kunyit. Selain memberikan aroma yang khas, daun kunyit juga dapat menyerap bau amis dan aroma kurang sedap akibat proses fermentasi ikan. Lang, angkat jero ya Lang. Tak kita main karapo. Ini kau yang woi. Mak, ini kena mak. Tempuh ya kak mua, nyebuh kini, nyebun rumah wase. Selagi Dani dan Faisa panaskan kuali tanahnya, kita racik rempah-rempahnya dulu yuk. Masakan khas Gayo Luwes memang terkenal kaya rempah. Dan yang istimewa, kita menggunakan empan atau andaliman. Ulek semua bumbu halus, kecuali serai, andaliman, dan jeruk nipis. Serainya cukup digeprek saja. Kata orang, beda tangan beda rasa masakannya. Jadi biar ibu saja yang meracik bumbunya. Dijamin sudah terbukti kelezatannya. Lumuri seluruh badan ikan, kemudian tambahkan perasan jeruk nipis. Dijamin seger. Supaya bumbu meresap ke dalam daging ikan, kita balut dengan daun labu muda sampai seluruh badan ikan tertutup. Setelah itu, bungkus dengan daun pisang. Ups, hampir saja lupa memasukkan empan, garam, dan serai geprek di atas permukaannya. Wah, ini sih perpaduan rempah istimewa. Kita masukkan ikannya yuk. Susun ikan ke dalam kuali tanah. Tambahkan sedikit air supaya ikan gak gosong. Masak ikan sampai benar-benar matang ya. Kurang lebih 45 menit sampai 1 jam. Bim salabim. Makanan sudah siap disantap. Aromanya wangi. Perpaduan rempah-rempah ini membuat kami tak bisa menahan lapar lagi. Ayo, kita makan. Nyam. Aku nggak bisa berkata-kata lagi. Nikmat sekali rasanya. Daging ikan terasa lembut di mulut. Ditambah rempah yang pedas dan kaya rasa, membuat pengen lagi dan lagi. Satu lagi nih yang unik. Rempah empan andaliman memberikan sensasi yang berbeda. Getir pedas, tapi enak. Nagih pokoknya. Selain membuat makanan lezat, rempah-rempah juga dapat meningkatkan daya tahan tubuh. Tubuh jadi nggak gampang kena bakteri dan virus. Tapi kalau mau sehat, jangan cuma makan saja. Olahraga juga penting. Enggak bakal. Ada terasi di dalam keranjang.
Perut sudah terisi, saatnya bertualang. Ngebolang yuk. Walau Ibu Pertiwi sedang larang melawan virus corona, kita sebagai anak muda harus tetap berkarya. Tetap produktif dan jaga protokol kesehatan. Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-75. Salam dari kami, anak-anak Indonesia. Merdeka!